Halo, salam kenal dari aku. Saya Siti Nur Inaya, panggil saja Naya. Pernah tidak kita berpikir bagaimana COVID-19 terjadi? Dan bagaimana dampaknya, serta solusi untuk menghadapinya? Untuk itu, disclaimer dulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode MKWU 4108232. Dan video ini aku buat berdasarkan riset kecil dari internet serta menggunakan pendapat sendiri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menurut sumber yang aku baca dari www.unicef.org/Indonesia, novel coronavirus atau COV atau yang kita kenal COVID-19 adalah galur baru dari coronavirus. Penyakit ini yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Diberi nama coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Co berasal dari corona, V berasal dari virus, dan D berasal dari disease atau penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome dan beberapa jenis flu biasa. Bersumber dari artikel www.halodoc.com, kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya dari warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Kasus pertama, inisial NT, umur 31 tahun. Pada tanggal 14 Februari, NT mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional, termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya, Malaysia, warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. Pada tanggal 26 Februari, untuk mengatasi keluhannya, NT berobat ke RS Mitra Depok. Di sana, dokter mendiagnosis NT mengidap bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. NT ditetapkan sebagai suspek virus corona Wuhan dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Pada tanggal 29 Februari, NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau disingkat RSPI Sulianti Saroso. Meski keadaannya sudah membaik, tidak demam atau masih batuk. Pada tanggal 1 Maret, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes. Pengambilan bal akan dikirim kemudian. Kasus yang dialami NT masuk dalam kategori pengawasan. Itulah sebagian informasi rentetan kecil awal mula kasus COVID-19 bisa sampai ke Indonesia hingga menyebabkan kelumpuhan sektor ekonomi serta pendidikan di negeri ini. Dari dampak tersebut, akibatnya roda perekonomian terhenti secara massal. Dan banyak para karyawan harus merasakan dampaknya, yaitu PHK. Akibatnya, banyak sekali karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan harus beradaptasi dengan keadaan di mana mereka dipaksa untuk berdiam diri di rumah, sehingga ekonomi rumah tangga mereka berantakan. Selain itu, dampak lain dari COVID-19 yang tak kalah luar biasanya adalah pada sektor pendidikan. Sektor ini adalah yang paling terpukul di Indonesia setelah sektor ekonomi. Seluruh kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan tatap muka terpaksa harus diliburkan dan dialihkan di rumah masing-masing secara online. Akibatnya, kehilangan semangat belajar mahasiswa dan siswa
semakin meningkat atau disebut learning loss 0,8 sampai 10% berdasarkan data dari Bank Dunia dan UNICEF. Menurutmu, apakah Indonesia sudah siap melakukan kegiatan pembelajaran secara online 100%? Sebenarnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkannya akibat pandemi COVID-19. Di antaranya, penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak dan melakukan terobosan yang dinamakan program PEN atau singkatan dari Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan juga pemerintah telah melakukan terobosan terhadap dunia pendidikan di negeri ini. Salah satunya, pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur internet hingga ke pelosok negeri. Harapannya, semua siswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga gencar mensosialisasikan kegiatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini semua bisa dilakukan dengan cara peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penularan wabah ini dengan giat dan gencar. Untuk itu, aku berharap semoga pandemi bisa segera berlalu dan kita semua melakukan kegiatan seperti sedia kala. Amin. Demikian argumen dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.